ngamen kan kalau tidur kan di jalan, tidur tuh di bekas kayak pasar, cuman pasar udah lama nggak ditempatin, jadi udah kosong. Nah pas tidur di situ emang dibilangin sama orang-orang situ kan ada danaunya, katanya danau itu katanya pernah ada kejadian, katanya orang yang hamil bunuh diri di situ. Tapi Teh Kala sempat ditongolin sesosok sempat gitu. sempat dia gimana ya, mukanya muka serem gitu, udah muka serem, badannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hendrik Gimanto. Di sini saya sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi kisah tentang pengalaman atau perjalanan hidupnya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Teh Kela. Waalaikumsalam bang. Nah, Teh Kela ini mau bagi kisah cerita tentang perjalanan hidupnya ya Teh. Bisa nggak Teh diceritain dikit kisah-kisahnya Teh? Dulu kan pas lagi ngamen sama suami aku ya, ya kan, ngamen kan kalau tidur kan di jalan, tidur tuh di bekas kayak pasar, cuman pasar udah lama nggak ditempatin, jadi udah kosong. Nah pas tidur di situ emang dibilangin sama orang-orang situ kan ada danaunya, katanya danau itu katanya pernah ada kejadian, katanya orang yang hamil bunuh diri di situ. Nah pas banget ya tuh pas tidur tengah malam tiba-tiba dicipratin air, udah gitu kayak ada suara air ngebuang-buang air gitu. Pas cipratin air, pas bangun-bangun ada suara orang nangis gitu. Oke, ceritanya ditahan dulu Teh. Nanti bisa diceritain lengkapnya ya Teh. Iya. Buat teman-teman yang penasaran pengen tahu kisah lengkap dari Teh Kayla, tonton videonya sampai habis, jangan di-skip-skip. Kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber, hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Oke, langsung aja kita ungkap ceritanya dari Teh Kayla. Ada doa nggak buat Bapak, buat mata Bapak? Allah kasih jalan yang terbaik buat Hendrik. Silakan Teh diceritain kisah-kisahnya Teh dari awal sampai akhir Teh. Ya dulu kan tinggalnya sama nenek gara-gara nenek apa mama sakit ya kan, diurusin sama dia selama mama sakit tuh selama 7 tahun, kayak dilihat sama dokter tim medis tuh nggak ada penyakit apa-apa tuh, cuman dia ya sakit itu aja, nggak tahu tuh dari muka ke leher ke tangan ke kaki sampai nggak bisa jalan pokoknya. Nah dari situ pas nggak lama almarhum meninggal, kayak gimana gitu nggak ada dia, kayak kehilangan banget gitu. Akhirnya ya udahlah, jauh dari orang tua ibu, terus udah tuh ke jalan ikut-ikut teman ngamen gitu, ikut sana sini nggak pulang gitu, sampai-sampai dicariin sama orang tua. Nah pas kejadian dari situ emang kayak aku sama ibu kan emang paling dekat ya kan, paling dekat banget gitu pokoknya, jadi kalau ada apa-apa cerita sama dia gitu. Pas dia meninggal jadi akunya kalau misalnya apa-apa jadi kayak suka, kalau kata orang mah kemasukan gitu, jadi kalau kata orang kemasukan, ya udah jadi kalau misalnya ini nggak sadar tiba-tiba kesurupan, kalau misalnya bengong apa gitu, katanya ya aku nangis, aku sedih katanya. Udah katanya sih aku ngomongnya katanya mama, katanya aku ibu, cuma kan nggak tahu ya percaya nggak percaya gitu kan. Ya udah dari situ ngamen-ngamen aja biasa, tetap dilanjutin ngamen gitu. Sampai sekarang dapat apa kenal sama suami aku gitu kan, ya pas ngemper-ngemper di pasar gitu, ya begitu dah ada kejadian aneh juga itu di pasar. Pas lagi ngemper tidur di jalan pasar terbengkalai gitu, katanya sih kata orang di situ ada danau. Nah di situ tuh ada kayak pernah kejadian ibu-ibu yang melahirkan bunuh diri di situ. Tuh. Nah terus kita tidur di tempat itu, pas tidur di tempat itu nggak nggak tahu jam berapanya tuh tengah malam, tiba-tiba
lagi tidur berdua dicipratin air, udah posisi di situ berdua doang gitu pas Tapi tidur. Teh Kela sempat ditongolin sesosok Sempat, gitu. sempat. Dia gimana ya, mukanya muka serem gitu, udah muka serem, Hmm, badannya juga baju-bajunya gitu pada kotor gitu. hmm, Nggak kelihatan, tiba-tiba dia nangis, terus kalau nggak nangis ketawa gitu. hmm, Pas dari situ nggak sadar sempat katanya, kata suami aku yang sekarang. hmm. Apa nggak sadar katanya, nangis melotot katanya, teriak-teriakan nggak jelas katanya. Habis itu pindah dari situ, banyak teman-teman aku juga yang bantuin. Itu posisi Teh Kela tidur rame-rame atau berapa orang? Rame-rame, Rame-rame ya. cuman di situ posisinya kan masih istirahat duluan, tidur Hmm, duluan di situ berdua. Nggak lama malah ngejadi ya, apa, ngerasain kejadian kayak begitu. hmm, nggak nggak sebenarnya sih nggak masuk di akal, cuman katanya sih belum kemasukan, hmm. kesurupan. Habis itu ini juga pada besut ininya, tiba-tiba Tapi pada koreng. Teh Kela apa namanya nggak apa dalam keadaan nggak sadar. Iya, katanya ngejedotin kepala, katanya Hmm. begitu. Sering sering kemasukan kesurupan itu sering. Iya, sering. Hmm. Besar tiba-tiba nangis katanya. Beli kalau misalnya, kalau kayak habis ada masalah gitu kan suka diem bengong, itu tiba-tiba begitu katanya nggak sadar. Hmm. Ntar kalau udah sadar benar-benar tiba-tiba lemes gitu bang. Berarti kalau ke kata Sisi dapat bocoran ya Kak dari Teh Kela ini katanya tulang iganya agak Iya, renggang ya. Jadi kalau keturunan kalau mama. tulang iganya agak renggang, kalau bengong dikit atau ada masalah, dia cepat ke Iya, masukannya. katanya Berarti Teh Kela sering mengalami hal seperti itu. sering, Hmm. udah biasa ngeliat-ngeliat kayak gitu-gituan. Saat ini kan sudah menikah ya karena nemu ketemu pasangan sampai sekarang udah menikah sama suami juga di jalan kan ya. Mm-mm. Jadi pernah tidur-tidur di emperan Iya atau di pernah. toko, di Mm-mm. mana di Di jalan toko, itu. di ruko. Jadi sering nemuin hal-hal aneh apa hal Iya. yang gaib gitu Mm-mm. ya. Paling Mm-mm. kayak timbang-timbang lihat doang gitu. Tapi benar ke Ngerasain gitu. kayak kayak ngerasain ngelihat Iya, ya sosok mm, makhluk yang ngelihat. iya, Hmm. dia kayak nangis gitu, kadang suka dia ngikutin. Sampai sekarang masih Teh. Masih sekarang. Hmm. Tadi kan di belakang layar kan Teh Kela juga ada cerita. Terus Teh Kela pernah tidur di kayak di jalan gitu, pernah diganggu sama orang, Mm-mm. pernah kan itu ya. Pernah. Nah, coba teh diceritain teh. Kalau diganggu sama orang, ya namanya kita kan numpang tidur di jalan ya. Heeh. Pasti kan ada aja orang yang nggak seneng, kadang kadang suka ada yang ngusirnya baik, ada yang ngusirnya enggak. Mm-mm. Kita gitu, neng neng neng, bangun neng, bunda, ini rukonya mau buka. Kadang Mm-mm. suka begitu. Biasanya bagaimana kalau misalnya nggak di jalan, kita nggak punya penghasilan. Heeh, betul betul. Penghasilannya kan cuma ngamen doang di jalan. Mm-mm. Itu berapa lama tuh teh kalau teteh turun ke jalan? Dari tahun 2020 kalau nggak salah. Dari tahun 2020. Pas banget almarhum ibu nggak ada. Tapi bokap masih ada ya teh. Bokap masih ada, cuman dia Mm. nggak ngurusin dari kecil. Jadi teh, Maksudnya bukan nggak ngurusin, tinggalnya jauh gitu. jadi teteh udah turun di jalan ya teh. Iya, Usia berapa tuh teh? kira-kira usia 15-an lah, 15 16-an. Kira-kira baru ngikut-ngikut teman-teman ngamen Mm-mm. gitu. Enggak dari situ, kalau misalnya sekarang pengen balik lagi kayak gitu juga udah capek. Iya kan sekarang Iya. teteh udah berumah tangga ya teh, Mm-mm. ada yang oh ya itulah ibaratnya kita Iya, cerita udah. ini masa lalu ya teh Masa ya. lalu gitu. Udah jadi Mm, tuh buat pengalaman aja gitu. mm, Dulu mm. pahit manisnya kayak gimana ngerasainnya gitu. Iya kan kita cerita ini kan pengalaman perjalanan hidupnya ya teh. Mm-mm. Nah kan karena teteh di jalan dari berapa lamanya di jalan. Selama teteh di jalan teteh nggak pernah pulang. Enggak, enggak Hmm, pernah pulang, jarang. Malah sering banget sampai dicariin, sampai nenek kakek tengah malam nyariin naik motor. Kadang nenek nyuruh bapak ya, mm, "Sono cari anak lu," gitu. mm, Cewek masa iya kagak pernah pulang-pulang gitu. mm, Tadi cari sama dia, tetap nggak ketemu. Padahal mah masih daerah-daerah sini juga, mm. tetap nggak ketemu. Emang nggak mau pulang juga. Sama bapak juga kan nggak deket soalnya. Nggak terlalu dekat ya teh. Enggak terlalu deket. Tapi bokap sih udah
nikah lagi itu ya. Bapak belum sampai sekarang. Belum Belum masih nikah. masih sendiri itu Masih ya. sendiri. Sekarang ini Teteh udah nggak turun ke jalan lagi itu Udah ya. enggak. Tapi masih ya, mengalami hal-hal yang aneh nggak Teh? Masih. Cuma kalau sekarang paling kayak cuma ngelihat gitu-gitu doang udah. Ngeliat, ngerasain ya gitu. Terdengar tengah malam lagi tidur tiba-tiba ketawa, ada suara ketawa, suara orang nangis gitu. Kayak lagi jalannya kadang tiba-tiba dipegang gitu tangannya. Padahal mah ya kan cuma istilah kan gak ganggu, cuma numpang lewat doang. Namanya kita udah biasa sih, Teteh udah biasa jadi Iya. nggak ada rasa ini itu ya. Nggak ada rasa kayak sebenarnya takut sih takut ya, cuman kan ya lihat hal aja lah gitu. Ya makanya kembali kan semuanya ke Teteh ya kan, misalkan Tetehnya berani ya berani, cuman kalau emang Tetehnya takut ya takut, tapi Iya. emang udah biasa kan, udah mengalami Udah biasa. hal yang kayak gitu ya, jadi Tetehnya udah ke bawah ini berani Iya, gitu, bos. jadinya ke bawah berani. Ya berarti udah lama juga ya, dari umuran 15 sampai 16 tahun itu Iya. ya, lama juga. Jadi di jalan ya tau lah ya pergaulannya ya, senang enggaknya, buruk baiknya ya kita yang ngerasain Iya. kan di situ. Nanti kan ke depannya kesononya mau gimana nih Teh? Ya pengennya sih pengen jadi tetap lebih baik aja gitu. Kalau bisa sih gimana ya, pengen nyari kayak peluang yang lebih luas lagi tapi udah begini gitu. Kayak nyari kerjaan aja susah sekarang gitu kan. Apalagi badan aku kan tatoan kayak begitu. Oh gitu ya Teh. Nah kalau Teteh nggak ngomong badannya bergambar, saya juga nggak tahu ya kan, karena saya nggak ngeliat Teteh. Iya. Teteh kan badan digambar ya Teh. Itu Teteh dengan keadaan sadar apa enggak Teh? Sadar. Sadar. Iya. Yang Teteh rasakan sakit ditusuk jarum. iya. Teteh bayar. Misalkan dihitung per gambar, dia per kayak ukuran gambarnya segede apa gitu dihitung. Yang ada yang 2,5, 300 gitu. Kalau nato kayak gitu. Selesai digambar nih, Teteh udah jadikan gambar ya. Teteh ada penyesalan enggak? Kalau penyesalan sih pas di posisi kita lagi gambar gitu ya, selesai udah jadi enggak gitu. Nggak cuma nyesel-nyesel sekarang gitu. Kok bisa aku badan gue dipenuhin kayak gambar-gambaran begini, buat nyari kerjaan susah. Apalagi ntar kalau misalnya gue udah punya anak, ntar anak gue pasti kan nanya, itu badan kenapa gitu digambar-gambar kayak gitu. Baru nyesel-nyesel sekarang ini aja. Makanya sebelumnya kan ya namanya kita bergaul itu ya. Ya jadi yang kagak tahu jadi tahu, yang kagak bisa pokoknya jadi bisa ya. Ya saya bilang sih emang ya penyesalan pasti belakangan ya. Pasti kan yang tadi bilang, nanti anakku pasti nanya, oh kok mah gue bergambar gini-gini, bekas gini-gini. Ya bagi pribadi saya kayak yang tahu lah seni ya, seni, tapi kan kadang-kadang orang memandangnya beda, ya kan beda ya Teh. Ya mungkin ada yang lebih dari Teteh ini kan, tapi nggak semuanya, hanya berapa orang. Kan nih Teteh udah telanjur digambar gini ya. Teteh kan tadi bilang penyesalan udah pasti ada Teh. Itu orang tua Teteh ke marah nggak? Marah pas tahu. Kerja kenapa sih lu kalau lu malah nato-nato kayak begitu? Kenapa itu badan lu dicoret-coret begitu? Dia gitu. Mau keluarga aja lu marah kayak begitu. Cuman habisnya mau gimana lagi, udah terlanjur. Iya, betul. Betul juga sih, kita hilangin kita juga sakit ya. Iya. Kita bikinnya sakit, bayar juga ya kan. Hilangin ya pasti ya ibaratnya sakit lah, apalagi kita gambarnya banyak ya kan. Ya kadang juga saya pernah juga sih nemu di jalan, ya banyak orang yang gambar-gambar gitulah. Ya namanya kita kalau buat menurut saya sih ya masing-masing sih, dia kita ya kan. Yang penting selagi dia jalanin dengan baik ya kan, perjalanan pergaulan dia dengan baik, ya itu sih hak dia masing-masing ya kan. Kita ambil baiknya aja. Makanya kan saya ngundang Teh Kesya, Teh ini, Teh Kela ya, Teh Kela ke sini. Saya ingin berbagi cerita, sharing aja tentang perjalanan hidup di jalan, ya kan, apa yang pernah dialamin sama Teh Kela ini,
Nah terus apa, Teh Kela udah pernah digambar-gambar badannya kan semuanya ya kan. Mm-mm. Tapi saya nggak ngeliat ya apa yang digambar, di mana ya agak ada gambarnya saya nggak tahu ya. Iya. Nah terus terus kan Teh Kela nih apa sekarang apalagi lagi keadaan lagi hamil ya. Mm-mm. Eh, Ya sih mudah-mudahan sih nanti insya Allah ya, nggak ada kendala apa-apa lah nanti Amin. lancar ya Iya, dengan amin. keadaan hamilnya ya. Nah yang saya pertanyakan lagi nih Teh, bokap sering nggak ada kabar-kabar nanyain ke Teteh? Sering sekarang mah. Udah Hmm, kayak dia kadang suka main ke kontrakan hmm, gitu, bolak-balik gitu. Apalagi sekarang kan udah tahu udah hamil gitu, jadi dia hmm, kayak udah gitu berhenti yang dulu-dulu, udah jangan lagi berhenti ngerokok segala macam, semuanya berhenti kata dia mah. Makanya lo kalau bisa makan sayuran kata dia gitu. Sering dia nasihatin sekarang mah. hmm. Semenjak udah nikah gitu, tahu hamil apa lagi. Iya, karena ya pasti ya udah pernah udah puas lah ya kita di jalan Mm-mm. ya. Jadi yang saya kalau udah maaf ya Teh, kayak Teteh udah sering mabok ya kan, Mm-mm. kayak ngobat di jalan, pokoknya ya semuanya Teteh udah pasti udah pernah mengalami Iya, puas ya Teh ya. Nah kan personanya pasti Teteh, gue mau ninggalin semua ini, iya. pasti kan gitu karena gue nggak mungkin gue terus, Terus-terusan nah gitu. iya kan gitu ya Teh ya. Terus apalagi gue udah punya suami, Mm, gue pengen ya jadi layaknya seorang istri patuh kepada suaminya ya iya. gitu ya kan Teh. Mm. Nah selanjutnya nih Teh, ke depannya lah mau gimana nih Teh? Ya begitu yang tadi aku bilang, ya lebih baik. Kalau Hmm, bisa ya apa, suami aku ada kerjaan gitu, maksudnya ya kayak biar bisa aku buka usaha kecil-kecilan hmm, gitu pengennya mah. Jadi aku juga punya simpenan gitu. hmm. Kan kalau misalnya kayak ngamen gitu-gitu doang kan bukan nggak bersyukur gitu, dapetnya masa mau gitu terus. Iya betul betul Teh. Mm. Kan Tapi harus punya tabungan, iya apalagi kan aku lagi hamil. iya betul betul. Eh, tapi saat ini Teteh udah berhenti ngamen ya Teh. Udah berhenti Udah ngamen. berhenti ya, Mm-mm. sekarang Teteh di rumah, Iya, jadi di di rumah. rumah ya. Ada pesan-pesan nggak nih Teh buat teman-teman yang udah nonton Teh? Hmm, pokoknya ya kalau misalnya nih mau jalan hidupnya kayak gimana juga pokoknya tetap semangat aja, jalanin aja Hmm, dulu. Pokoknya gitu. Jangan pernah pantang menyerah dah pokoknya. ya jalanin Harus ya. lihat ke depan, jangan ke Nah, belakang. betul betul. Oke teman-teman, mungkin cerita kisah dari Teh Kela sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Teh Kela, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video channel YouTube Kisah Berbagi Cerita Hendrik Gimanto. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur, selalu dalam perlindungan Allah. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau jadi narasumber di Kisah Berbagi Cerita Hendrik Gimanto, hubungi WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Oke, akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.